Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton setia Kabar Makassar TV. Kali ini kembali lagi bersama saya Andini dalam program Apa Kabar Makassar. Baik teman-teman setia, di samping saya sudah ada Bapak Haji Muhammad Ashad Tamanggong Ya. selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, hari puasa yang ke-20 ini Ya. bagaimana kabar Pak? Harus tetap semangat dan berdoa mudah-mudahan sehat sampai akhir Ramadan. Oke, teman-teman setia penonton Kabar Makassar TV, kali ini kita kembali dalam program Apa Kabar Makassar TV dengan judul topik menuju keberkahan dan kebaikan melalui zakat fitrah. Nah, mungkin ya kita mau mendengar dari Pak Ashad dulu nih, penjelasan sedikit deh soal zakat fitrah sebenarnya nih apa? Jadi zakat fitrah itu adalah zakat badan dan zakat makanan pokok. Oke, Jadi yang bayar zakat fitrah itu semua umat Islam kaya atau miskin yang bertemu 2 bulan. oke, Dia bertemu akhir bulan Ramadan dan jumpa dengan awal bulan Syawal. oke. Itu wajib. Jadi kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan itu tidak wajib bayar zakat fitrah karena belum ketemu Syawal. Oke, Atau lahirnya nanti malam takbiran. oke. Itu tidak bayar juga karena tidak ketemu Ramadan. Oh, Jadi iya, harus ketemu titiknya di maghrib. Jadi maghrib 1 Syawal masih hidup, nah itu wajib bayar. Oke, itu yang- kalau dia lahirnya di hari Lebaran, Pak. Enggak, jangankan di hari Lebaran, malam Lebaran. Oh, Sesudah maghrib dia tidak bayar karena dia tidak mendapati Ramadan. oh ya Nah, ya. sebaliknya kalau meninggal sesudah maghrib dia bayar karena dia lewati Ramadan dan masih sempat dapat Syawal sebelum meninggal. Oke. Jadi itu syarat pertama. Syarat kedua, yang punya kelebihan beras dari yang dia makan. Mm-mm. Jadi orang miskin satu orang, tapi di rumahnya ada 5 liter beras. Iya. Wajib bayar zakat fitrah 4 liter karena masih ada 1 liter dia masak. Oke. Ya, jadi banyak itu yang salah sangka dikiranya kita ini kan penerima zakat fitrah, masa kita juga bayar Iya, kalau ada orang miskin sama sekali tidak ada berasnya. Tapi hari terakhir Ramadan dia dapat pembagian Bantuan, zakat iya. fitrah. Dia dapat 40 liter. Nah dia 5 orang, 40 liter zakat fitrah sudah miliknya. 5 orang itu kalau 4 liter berarti 20 liter. Oke. Maka wajib dia bayar 20 liter kembali ke UPZ masjid. Ya, begitu. Jadi yang hidup pada malam takbiran dan yang punya kelebihan makanan dari yang dia masak pada malam Oke. takbiran. Iya, siap. Oke, Itu. berarti memang semua umat Islam ini sebuah kewajiban yang Iya, harus diharuskan gitu. bagi umat Islam yang ketemu Iya, dua ketemu, syarat itu. Oke, Pak, ini kan sudah ada yang mulai membayar zakat fitrah nih, Iya. Pak ya. Walaupun memang ideal waktunya kan di itu ya 2 hari menjelang. Jadi hukum membayar zakat fitrah itu ada 5. Iya. Ada mubah, Oke. boleh. Kapan bolehnya? Mulai 1 Ramadan. Sudah boleh. Yang kedua sunat. Sunatnya itu akhir Ramadan. Jadi seminggu sebelum Idul Fitri sudah sunatnya. Kemudian ada wajib. Oke. Wajib itu malam takbiran. Malam takbiran. Bukan berarti malam takbiran dibayar, tapi sudah wajib. Artinya kalau dia tidak bayar sudah bisa berdosa. Oke. Karena sudah terpenuhi syarat tadi selesai Ramadan. Yang ketiga makruh. Makruh bayar zakat fitrah sesudah Idul Fitri sampai terbenam. Sebelum terbenam pada hari raya. Iya. Itu masih boleh sesudah Idul Fitri, cuma hukumnya makruh. Yang kelima sudah haram. Haram kalau sudah maghrib. Hari Lebaran, ini hari maghrib belum bayar, dia sudah haram. Sudah tidak diterima zakatnya. Oke, berarti terhitungnya sedekah, bukan Ya, zakat jadi sedekah. fitrah. Berarti dia berutang zakat Oke, fitrah. berarti dia berutang. Oke, Pak, ini kan zakat fitrah ini kan bisa dibayarkan dalam 2 bentuk ya, bisa uang maupun bentuk Jadi makanan pokok. afdolnya zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Makanan pokok. Itu Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh uang. Tidak uang. Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal harus makanan pokok. Kecuali ada satu imam mazhab namanya Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini membolehkan pakai uang. Oke. Cuma takarannya Abu Hanifah beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu 1 sok itu 4 mud itu 2,5 kilogram. Oke. 2,5 kilogram beras. Tapi 2,5 kilonya ini timbangannya penjual beras bukan penjual lansat. Kalau timbangannya penjual lansat ini tidak cukup. Nah, jadi 2,5 kilogram beras. Kalau Imam Abu Hanifah 3,8 kilo. Oke. Berarti kalau berasnya di liter 4 liter kalau Imam Syafi'i.
5 liter kalau Abu Hanifah. Sehingga kalau dia membayar pakai uang mestinya lebih mahal daripada kalau dia beras. Iya, kalau dia Ya, beras. karena dia 5 liter. Iya. Ya, begitu. Kak, tapi kalau di kondisi lapangan kan ini saat ini kan masyarakat lebih banyak membayar dalam bentuk uang, Pak ya. Inilah tugasnya kami di Basnas, mengedukasi karena orang Makassar itu kalau bayar zakat fitrah tidak ada berasnya. Tapi kalau masak ada berasnya. Jadi kan lucu, kenapa bisa tidak ada berasnya? Nah, beras dimakan tiap hari. Oke. Jadi yang ada itu bukan tidak ada beras, tapi tidak mau repot bawa Ya, beras. tidak mau repot lagi. Padahal zakat fitri zakatnya badan loh, zakatnya makanan kita. Mau ndak kita makannya nasi tapi dicucinya pakai uang. Ya. Jadi harus repot memang. Oke. Harus repot. Yang lebih lucu lagi kalau ada amil di masjid mengumumkan sebaiknya beras saja biar kita tidak repot. Wah, itu jangan jadi amil. Oke. Jangan coba-coba jadi amil kalau menganjurkan uang karena afdolnya beras. Kalau kita sudah anjurkan beras, lalu ada yang bawa uang, itu pilihannya. Maka uang itu misalnya kalau beras kan taruhlah harga beras sekarang misalnya 13.500. Iya. Nah, dia mau pergi bayar zakat fitrah sehingga dulu di penjual beras beli 4 liter berarti 54.000. Oke. Tapi kalau tidak mau singgah di penjual beras, dia bayar langsung diambil. Tapi bukan 54.000 tapi 13.500 kali 5. Karena kalau bayar uang itu 5 liter. Iya. Karena menurut Imam Abu Hanifah. Ya, begitu. Jadi pilihannya. Kenapa orang lebih pilih uang? Karena sama Ji. Kalau beras 4 liter, kalau uang dikali 4. Tidak. Kalau uang itu kali 5 liter. Oke. Ya itu. Berarti Jadi itu tidak boleh bedanya. mencampur mazhab yang membolehkan uang dengan jumlah yang tidak membolehkan uang. Ya, begitu. Berarti memang di masyarakat ada kebingungan itu sendiri. Ya, sebenarnya. inilah tugasnya para amil. Jadi amil itu bukan jadi penunggu zakat. Itu penunggu itu yang biasa rumah-rumah kosong ada penunggunya. Nah, kalau amil itu bahasa Arab artinya Iya. pekerja. Dia yang mengedukasi masyarakat, kemudian dia umumkan di masjid, Iya. kemudian dia yang pergi menjemput. Oke. Dan kita di Makassar karena ada 1.400-an masjid, kita sudah wanti-wanti tidak boleh ada amil yang mengumumkan batas pembayaran zakat fitrah H-2. Oke. Karena H-1 kita mau bagi itu amil yang zolim dan pengkhianat. Amil itu menerima zakat fitrah bahkan sampai khatib mau naik mimbar dia masih standby Di hari Lebaran di itu. hari Lebaran, bahkan dia di lapangan. Sebelum khatib naik mimbar kan ada pengumuman yang akan Iya. khotbah ini. Diselipkan di pengumuman itu siapa tahu ada bapak-bapak, ibu-ibu yang lupa belum bayar zakat fitrahnya, maka datang sini lapor ada amil yang siap. Oke. Nah, itu jadi sangat tidak boleh ada amil yang datang baik malam takbiran orang bayar zakat fitrah terus dia bilang minta maaf kami sudah tutup cari ke masjid lain. Itu amil yang hianat namanya. Iya. Oke. Ya, dosa besar. Oke Pak. Nah terlepas tadi bahwa afdolnya kan kita harus membayarkan menggunakan beras ya, bahan Ya. pokok makanan. Ini kan di Kota Makassar sendiri ada berapa kategori nih yang dikelompokkan? Jadi beras kita ini hasil penelusuran di lapangan ada 4 harga. 4 kategori. Ada harga 13.500 per liter. Kemudian ada yang jadi itu harganya 13.500 berarti dia 54.000 per orang. Ada yang 6.000. Ya. Ada yang harga 10.500 berarti dia 42.000. Oke. Nah, ada harga kita masih dapat ada harga beras 9.500. Meskipun ini sudah jarang. Iya sangat jarang ya. Itu harganya 38.000. Jadi rata-rata sekarang itu kelas 1 dan kelas 2 48.000 per orang dan 54.000 per orang. Oke. Ya, cuma sekali lagi kami harus sampaikan kalau mau afdol zakat fitrahnya pakai beras. Iya menggunakan bahan makanan. Ya, makanan Iya. pokok. Ya, kita kan makanan pokok. Kalau kita makanan pokoknya apa? Kalau kadang beras kadang sagu. Oh, kalau saya nasi. Nggak kuat saya makan beras. Karena Iya, hanya tembolok itu nah, ayam yang punya. Iya maksudnya beras yang diolah menjadi nasi. Jadi Iya. makanan pokok kita adalah beras yang diolah jadi nasi. Nasi. Makanya ya zakat fitrahnya harus beras. Oke. Kalau alasannya tidak ada beras, lucu itu apa kita masak sekarang. Iya. Jadi untuk pemirsa, apa yang kita masak di rumah masa tidak ada beras?
Iya, oke, Jadi betul hampir sekali, tidak Kak. masuk di akal kalau dia bilang tidak ada berasku. Berarti berapa hari makin tidak makan? Dia bilang makan. Berarti ada aja berasnya. Iya, iya. Dianya yang tidak mau repot pakai beras. Oke, Pak. Heeh. Oke, nah, selain itu, Pak, di Kota Makassar sendiri ada target sendiri, misalnya ada berapa zakat Ya, yang dikumpulkan di Ramadan ini? di Ramadan ini per hari ini kita sudah menyalurkan hampir 2 miliar. Hampir 2 Kita miliar. sudah salurkan zakat dalam bentuk pertama 5.000 ton. Oke. Ya 5.000 karung. 5.000 karung beras. Satu karung itu isinya 10 kilo. 10 kilo. Berarti 50.000 ton, 50.000 kilo. Itu kita salurkan per orangnya itu 10 kilo. Oke. Jadi jangan dipikir itu zakat fitrah kalau bagi atau zakat kalau dibagi satu orang 4 liter. Nggak ada itu 4 liter, yang 4 liter itu yang bayar zakat fitrah. Membayar, iya. Yang menerima zakat fitrah 4.000 liter satu orang boleh. Ya, jadi jangan ini satu rumah kodong 4 liter. Iya. Nah dia di rumah 5 orang. Apalagi orang miskin itu rata-rata banyak anaknya. Oke. Kami kalau kunjungan ke orang miskin, berapa orang Ki Pak? 7 orang. Ada keluarga lain? Tidak, anakku 5 orang. Banyak. Jarang kami temukan orang miskin anaknya 1 orang 2 orang. Iya. Yang banyak anaknya 1 2 orang itu orang kaya. Kalau orang miskin itu anaknya 7 orang. Ya. Saya tanya, kenapa banyak sekali anak Pak? Dia bilang, kan saya tidak ada pekerjaanku Pak. Oke. Jadi ini mami ku kerja setiap hari. Jadi baru rumahnya sempit Ki. Jadi gampang ketemu istrinya. Kalau orang kaya itu kan kadang-kadang pulang jam 1 malam. Dah sempat Sibuk, iya. ya, karena sibuk kerja di luar, dah sempat kerja di rumah. Kalau orang miskin tidak ada kerjanya, makanya itu mami nak kerja. Iya, Nah, jadi yang diatur 4 liter itu adalah orang yang bayar zakat fitrah. Yang menerima zakat fitrah tidak ada batasan. disesuaikan dengan, Nggak ada dengan stok. Dengan kondisinya dia juga. Makanya kami kemarin membagikan kepada pekerja rentan, tukang sapu jalanan, tukang gali selokan, tukang gali kuburan itu 5.000 orang, maka kita kasih 5.000 karung, masing-masing satu karung, dan kelas berasnya yang kelas paling mahal, ya, yang ada itu 17.000 per kilo, ada yang paling murah kita 16.000 per kilo. Itu yang kita kasihkan. Kapan tompi kodong orang miskin makan beras yang rasanya tidak mau berhenti kalau makan nih. Ya, jadi itu ya. Kemudian yang kedua kita juga membagi kepada 10 orang pakir atau prasejahtera per kelurahan. Jadi 153 kelurahan, 1.530 orang, per orangnya itu uang tunai 400.000. Oke. Ya, jadi kurang lebih berasnya itu 800-an juta tambah jadi hampir 2 miliar yang kita sudah salurkan, dan insya Allah akan sisa Ramadan ini kita akan bagikan ke teman-teman disabilitas. Oke. Ya, yang tidak, yang tunanetra Iya. dan disabilitas yang lain. Kalau dari misalnya anak yatim piatu sendiri, Pak, mungkin? Jadi anak yatim piatu itu tidak berhak dapat zakat. Jadi yang banyak orang salah paham ini, Iya, untuk bantuan anak yatim tidak. Saya juga yatim piatu ini. Jadi yatim piatu tidak boleh dapat. Janda-janda tidak boleh. Ya, jadi janda, yatim piatu tidak boleh. Duda tidak boleh. Yang boleh itu 8 golongan. Iya. Jadi fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, gharim orang berutang, fisabilillah untuk perang pejuang di jalan Allah, dan ke-8 musafir. Kalau yatim tidak, kalau dia miskin ya dia dapat, tapi bukan karena yatimnya, Tapi karena miskinnya. karena miskinnya. Janda dapat kalau dia miskin, jadi bukan karena jandanya. Oke. Makanya kita tidak umumkan janda-janda tidak, apalagi nanti banyak minta alamatnya, lebih bahaya lagi. Jadi janda tidak dapat, miskinnya yang dapat. Oke. Kalau mualaf sendiri? Mualaf dapat. Mualaf itu ini juga perlu diedukasi. Mualaf itu bukan orang yang baru masuk Islam saja. Jadi mualaf itu ada orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah, masih bisa-bisa kadang-kadang masih menghayalkan waktu dia ibadah di tempat lamanya. Ini perlu disentuh. Yang kedua, orang yang diharapkan masuk Islam. Oh ya. Ya, ada tokoh, tapi dia senang bersahabat dengan kita. Terus kalau ada takziah, ada pengajian, suka datang dengar-dengar. Kemudian istrinya juga pakai topi kerudung ya. Mungkin taplak meja kali, ambil kan non muslim.
kayaknya dia tertarik sama Islam ini. Oke. Itu boleh dikasih zakat. Siapa tahu dengan zakat lembut hatinya dan dia menyatakan Islam. diri masuk Islam. Iya. Yang ketiga, mu'allab itu termasuk orang yang dikhawatirkan keluar dari Islam. Jadi dia orang Islam. Buktinya siapa nama tak? Namanya muslimin. Adik tak siapa? Muttaqin. Kalau yang kakak tak mukhlisin. Bapak tak Samsuddin. Jadi orang Islam. Tapi dia tinggal di perkampungan non muslim. Nah, kebetulan di perkampungan non muslim itu dia miskin. Ini orang. Kemudian di situ tetangga-tetangganya setiap hari Minggu dapat hadiah. Dapat beras dari rumah ibadahnya, dapat sembako, dapat susu. Dia pikir, oh enak tahu agamanya. Ini mu'allab ini. Ini perlu disentuh dengan dana zakat. Jangan sampai kita tidak perhatikan. Besok dia sudah kita kehilangan satu sahabat lagi. Dia pindah agama. Sampai dia lock out. Ya, itu namanya mu'allab. Yang kelima, budak. Ya, hampir pasti tidak ada lagi budak. Karena memang sudah dihapus. Tapi boleh jadi ada budak yang kita tidak ketahui. Mungkin ada. Tapi selama ini kita sulit menemukan. Kemudian yang keenam, gharim. Gharim itu orang yang berutang. Dan utangnya jatuh tempo harus dibayar. Lalu utangnya karena kebutuhan primer. Jadi dua syaratnya. Satu, dia utang harus terbayar, sudah jatuh tempo ditagih. Yang kedua, utangnya untuk kebutuhan primer. Mau beli beras, tidak ada uangnya, terpaksa berutang. Atau anaknya mau daftar, lulus anaknya diterima di kantor, tapi ijazahnya dicari. Ternyata ijazahnya ditahan di sekolah lamanya karena tidak bayar SPP 2 tahun. Masih digadai ya. Ini harus dibayar. Atau keluarganya masuk rumah sakit, suaminya, istrinya, anaknya ditahan KTP-nya kalau dia tidak bayar. Supaya dia dapat, dia berutang. Itu namanya gharimin. Berarti utang yang karena pinjol enggak dapat. Kalau utang karena pinjol ganti handphone itu namanya garimi. Jadi ada garimin, ada garing. Kalau garing kita tidak urusi. Jadi yang berutang untuk kebutuhan pokoknya. Ya. Itu yang kita bayar. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Pejuang di jalan Allah. Pejuang di jalan Allah ini kayak itu tadi guru-guru mengaji, marbot, penceramah ke daerah terpencil. Dan yang kedelapan, musafir yang kehabisan bekal. Jadi penerima zakat itu tidak semua orang miskin. Ada 3 orang kaya yang boleh terima. Ya, ada 3. Pertama, amil. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, fisabilillah. Nah, itu. Berarti seperti itu Pak Di. Berarti itu golongan-golongan yang berhak menerima manfaat dari zakat. Makanya kita mohon jangan coba-coba ada petugas amil di masjid yang menambah asnaf selain 8. Jadi hanya 8 musafir. Tidak boleh ditambah wal pengurusi, wal ketua yayasani, wal mimbari, wal karpeti. Tidak boleh. Pak. Berarti tadi 8 kategori penerima manfaat. Nah, untuk target dari tahun sebelumnya sendiri ada peningkatan nggak target tahun ini? Tahun lalu kita mengumpulkan 20 miliar. Kurang lebih. Tahun ini kita target 44 miliar. Zakat baik dari zakat fitri, zakat fitrah maupun dari zakat harta. Kalau sejauh ini Pak ada ini enggak golongan-golongan yang belum penerima manfaat yang belum diberikan atau masih ada yang ingin disasar gitu? Kalau secara umum tersasar semua, cuma tidak dapat semua. Ya, misalnya orang miskin sudah, tapi kan tidak semua orang miskin bisa kita cover. Mu'allab, boleh jadi ada mu'allab yang belum. Tapi semua asnaf ini kita sudah sasar, kan aturannya memang semua asnaf itu harus terisi. Jadi semua, cuma maksimalnya dapat belum karena kita menunggu kesadaran orang-orang di Makassar ini untuk berzakat melalui Basnas. Kan kami di Basnas ini mengurus 3 golongan. Ya, pertama yang bayar zakat itu namanya muzakki. Kedua yang menerima zakat itu namanya mustahik. Ketiga yang tidak mau bayar zakat itu namanya muzekke. Muzekke ini yang kita harus kejar. Orang yang tidak paham soal kewajibannya ya Pak. Kadang-kadang kalau kita ingatkan zakat dia lebih jago lagi bicara dalil, padahal hanya menutupi kesekkekannya. Ingat ya, muzekke itu nanti di hari kemudian disetrika dengan pakai hartanya 3 titik. Yang pertama disetrika itu jidatnya.
Kenapa jidatnya disetrika? Karena inilah makhluk pertama yang kuru-kuru kalau ditanya zakat. Dia paling mengkerut zakat nih bilang, wede sesaku cari uang. Yang kedua pinggang. Oke. Karena sesudah berkerut jidatnya, tolak pinggang lagi. Jangan kau ajari saya lebih tahu. Nah, Oke. padahal dia tidak bayar. Yang ketiga disetrika punggungnya. Karena sudah diskusi kita bilang, bukan Pak, saya ingatkan, sudah dia tinggalkan kita, Oke, maka dia balik punggungnya juga, belakang. maka punggungnya juga disetrika. Oke. Jadi waspadalah para muzeke, kalau tidak mau disetrika jidat, pinggang dan punggung, bayar ke zakat. Bayar zakat. Oke. Oke, terakhir mungkin Pak, kita harus menjelaskan bahwa termasuk tadi kita harus mensosialisasikan atau mengimbau ke para itu tadi museke-seke itu Ya. bagaimana sebenarnya keberkahan dan kita menyulang kebaikan lewat zakat fitrah ini khususnya di bulan Ramadan Jadi ini. bukan cuma zakat fitrah saya, zakat mal terutama. Kalau zakat fitrah itu hampir tidak ada orang yang tidak bayar. Oke. Apalagi orang kaya bayar semua, orang miskin saja bayar. Yang banyak ini banyak salah sangka, banyak orang bagi-bagi zakat sedekahnya dikira zakat. Ya, jadi dia hitung zakatnya ada 1 miliar. Berarti 40 miliar tabungannya. 1 miliar zakatnya. Ustaz, saya punya zakat tahun ini 1 miliar. Alhamdulillah saya sudah salurkan. Saya bilang, kita salurkan di mana? Masjid A 100 juta, masjid B 20. Habis. Saya bilang, itu bukan zakat. Itu sedekah. Sumbangan ke masjid itu infak. Atau sedekah. Atau wakaf. Wakaf tunai. Kalau zakat itu tadi 8 golongan. Iya. Jadi kapan dia menyumbang ke masjid, itu tidak dihitung zakat. Jadi jangan pakai zakatnya menyumbang ke masjid. Jangan pakai zakatnya untuk pengurus masjid. Jangan dana zakat dipakai membangun masjid. Karena zakat itu hanya untuk 8 orang golongan. 8 golongan. Manfaat tadi. Iya. Oke. Begitu. Jadi kami menghimbau para muzeke, mari berhenti jadi muzeke dan menjadilah muzaki. Oke. Karena orang yang muzaki itu insya Allah berkah hidupnya. Oke, baik seperti itu teman-teman penonton setia Kabar Makassar TV. Jadi itu tadi Pak ya, kita mengimbau para museke-seke ini Menjadi muzaki. menjadi musaki untuk membayarkan zakatnya mereka khususnya di bulan ini. Oke, sampai ketemu di program selanjutnya teman-teman Kabar Makassar TV. Jangan lewatkan program Apa Kabar Makassar dan sampai bertemu di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.